Hai teman-teman, terima kasih kembali sudah mengklik video saya untuk edisi budgeting di bulan Agustus 2025. Teman-teman, ini memang budgetingnya terlambat ya, tapi sebenarnya saya sudah susun di awal, sudah berjalan ya, cuman editingnya aja saya baru sempat di tengah kesibukan yang cukup lumayan teman-teman. Ini seperti biasa ya, saya sudah isi aja semua masing-masing nominal di masing-masing kategori, baik dari saving, living, dan giving. Nah teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah punya kategori-kategori tersendiri, tapi sedikit banyaknya mungkin kita semua hampir sama gitu ya. Jadi kalaupun saya saat ini selalu berusaha untuk tetap membuat postingan-postingan tentang budgeting seperti ini, saya motivasinya sekarang hanya supaya bisa memotivasi diri saya sendiri dan juga teman-teman. Betapa konsistensi itu sangat penting ya teman-teman, karena bagi saya keberhasilan itu bukanlah suatu proses yang singkat, tapi bagaimana bisa bertahan dalam jangka lama, kira-kira demikian. Nah teman-teman, ini semuanya sudah saya total ya, karena saya juga fokusnya untuk pengisian dompet pinter dan juga sinking fund nantinya. Jadi ini ada tadi totalnya di 3.500.000 untuk kategori living cash. Oke ya, seperti biasa. Jadi ini uang yang sudah saya siapkan sebanyak 3.500.000 ini akan saya isi ke dompet pintar ini teman-teman, sesuai dengan kategori masing-masing. Jadi kalau saya review lagi ya, tidak ada perubahan sebenarnya untuk kategori living atau biaya kehidupan sehari-hari ini yang ada di dompet pintar, yaitu untuk belanja mingguan dari weekly 1 sampai 4. Kemudian ada untuk belanja bulanan, monthly, kemudian untuk jajan, ada juga untuk buy food yang sifatnya beli makan di luar ya. Kemudian ada eating out, walaupun beberapa bulan terakhir ini hampir tidak saya pakai teman-teman, karena terkadang buy food ini sudah cukup lah ya untuk saya yang sedang berusaha untuk memenuhkan amplop di akhir bulan itu benar-benar butuh dana yang tidak sedikit. Jadi saya berpikir kalaupun makan di luar harus dikurangi, tidaklah mengurangi rasa bahagia, bisa diganti dengan beli makan di luar terus jalan di taman atau gimana. Tapi kalau makan-makan di mall atau di mana, memang untuk saat ini saya skip total teman-teman. Kemudian untuk kategori sampah ada gas galon untuk perkumpulan sosial, marga maupun lingkungan ya. Kemudian untuk tambahan keperluan sekolah, misalnya untuk tugas dan PR anak, mana tahu ada yang dibutuhkan ya, saya siapkan dananya juga. Kemudian untuk ongkos ataupun transportasi setiap bulannya, saya bagi dua untuk transportasi teman-teman. Jadi ada yang menggunakan Grab ya, kemudian juga ada juga yang menggunakan pembayaran tunai, begitu. Kemudian untuk pembayaran parkir dan kategori lain-lain. Oke teman-teman, ini sembari saya melakukan cash stuffing untuk dompet pintar ini ya. Sekalian juga saya mau menjelaskan bahwa untuk kategori saving, nanti emergency fund kan bulan lalu sudah full ya, bagi yang mengikuti video saya mungkin tahu. Jadi ini trackingnya belum sempat juga saya buat teman-teman. Jadi ini dananya nanti sudah tetap ditransfer ke rekening terpisah, tapi untuk pengisian trackingnya akan saya buat menyusul ya teman-teman. Oke, untuk living cash tadi sudah selesai, saya lakukan cash stuffing. Nah selanjutnya untuk pengisian sinking fund di binder biru pink. Nah ini dia, untuk pertama kali biasanya kan saya selalu mengisi trackernya emergency fund ini, tapi karena ini sudah penuh di minggu lalu, jadi saya mau ganti, mungkin tetap di bulan ini kalau untuk tracker, tapi dananya tetap saya sisihkan dan sudah saya transfer terpisah ya teman-teman, sebesar 2 juta. Kemudian untuk sinking fund bulan ini 320.000, ini jumlahnya berkurang dari biasanya teman-teman, karena ada beberapa yang sedang berubah ya.
khususnya untuk kategori giving ini saya naikkan teman-teman. Jadi untuk sinking fund bulan ini saya kurangi juga untuk tabungan pendidikan anak-anak saya. Jadi mungkin bulan depan ini bisa saya sesuaikan kembali gitu. Jadi meskipun giving saya skip, tapi itu ada beberapa kategori yang saya penuhkan teman-teman. Itu ada sekitar 3 kategori untuk kategori giving. Jadi saya putuskan untuk membesarkan giving dengan mengurangi beberapa saving teman-teman. Kira-kira demikian. Jadi untuk bulan ini ada sedikit perubahan di sinking fund dan education ini gitu ya. Oke, setelah saya isi education dan emergency fund yang menyusul ya. Ini selanjutnya secara cash untuk sinking fund hanya ada 5 kategori di bulan ini karena jumlahnya juga 320.000. Jadi itu adalah kategori health 50.000. Selanjutnya nanti untuk Nataru 100.000 ini nggak saya skip karena Nataru sudah dekat ya. Jadi tetap di nominal yang sama. Selanjutnya nanti di binder pink itu ada bahan bakar minyak, kemudian untuk kategori ulang tahun dan juga tak terduga. Oke teman-teman, sembari saya selalu cocokkan nilai nominal dari setiap kategori yang saya update seperti kesehatan gitu ya. Ini saya pastikan selalu kalau nominalnya itu selalu tepat, jadi tidak ada yang hilang atau mungkin tidak ada salah penghitungan selisih, jadi sesuai gitu. Oke, kemudian selanjutnya untuk holiday saya skip bulan ini, mungkin bulan depan mudah-mudahan bisa diisi. Untuk Nataru bulan ini saya isi di 100.000 ya. Sebenarnya teman-teman, Nataru ini adalah sebagai backup bagi saya. Jadi ini saya putuskan saya isi sejak 2 tahun yang lalu untuk digunakan setiap bulan Desember sampai awal Januari sebagai backup atas THR yang diterima di setiap akhir tahun. Karena saya berpikir kalau THR yang dihabiskan untuk setiap Nataru sayang banget loh teman-teman. Saya berpikir untuk lebih baik menabung atau invest dari THR itu, sementara untuk kebutuhan di akhir tahun bisa disisihkan setiap bulannya melalui sinking fund Nataru ini. Itu kalau versi saya ya. Jadi ini sudah cukup menolong banget sinking fund ini, makanya saya tetap pertahankan. Kemudian untuk kategori BBM bulan ini saya isi 30.000 saja. Karena di bulan 6 kemarin juga ini saya banyak gunakan karena pulang kampung, karena anak-anak libur sekolah ya di akhir semester tahun ajaran kemarin. Jadi 2 kali ya karena PP, jadi uangnya banyak terpakai teman-teman. Jadi ini saya akan coba isi kembali sedikit demi sedikit. Kemudian di kategori ulang tahun ataupun birthday, karena bulan ini adalah ulang tahun saya, jadi saya tambahkan 100.000. Nah mungkin kalaupun nanti kita ada makan sederhana di luar atau bagaimana, saya tidak akan debit dari dompet pintar eating out. Saya akan ambil dari sini karena memang momennya berbeda teman-teman. Digunakan untuk kategori ulang tahun, saya gunakan sinking fund birthday ini gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kategori tak terduga. Ini juga saya gunakan cukup banyak di akhir tahun ajaran kemarin di bulan Juni, pengambilan rapor anak saya. Jadi anak saya pindah sekolah yang paling kecil. Jadi saya sekedar memberikan uang terima kasih kepada gurunya sebagai tanda perpisahan, saya ambil dari dana tak terduga ini teman-teman. Jadi ini saya berlahan-lahan mau coba isi kembali ya. Meskipun hanya 40.000 yang bisa diisi bulan ini, tapi tidak mengapa karena ada pepatah yang mengatakan kalau sedikit demi sedikit bisa menjadi bukit nantinya, asalkan kita tetap disiplin untuk menabungnya. Kira-kira demikian. Oke teman-teman, jadi untuk dana tak terduga ini meskipun sudah cukup berkurang kemarin, ini saya coba isi kembali ya, dari 600-an tinggal 200-an ribu. Oke teman-teman, itulah pengisian sinking fund saya untuk bulan ini dan juga cash stuffing di dompet pintar. Saya sudah selesai ya untuk menyusun budgeting bulan ini. Teman-teman terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf untuk kesalahan dan sampai jumpa lagi.